Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di instalasi air bersih di Puskesmas Galang. Ini merupakan salah satu contoh langkah maju bagaimana penyediaan air bersih baik untuk karyawan maupun untuk pasien. Ini luar biasa. Sekiranya ada kondisi darurat, maka ini bisa difungsikan untuk penyediaan air bersih untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Demikian, ini merupakan terobosan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat datang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Berikut adalah capaian program Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli yang dibahas secara lengkap sepanjang tahun 2021 dan 2022. Capaian program dan kinerja Dinas Kesehatan sendiri dinilai dari standar pelayanan minimal usia harapan hidup masyarakat Toli-Toli yang terbagi dalam 12 indikator. Untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan telah memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan berbagai program yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli selama 2 tahun terakhir? Berikut adalah penjelasan lengkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli dalam ekspos program capaian perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat digital. Pagi ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Ya, bagaimana kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Baik, ini Pak Kadis dari misi Pemda Kabupaten Toli-Toli dari 9 poin untuk di sektor kesehatan ini termasuk dalam poin kedua begitu ya. Kira-kira dari Dinas Kesehatan seperti apa capaian yang telah dilaksanakan di tahun 2021 hingga di akhir tahun 2022 berkaitan dengan visi misi Pemda. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kami Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menjabarkan pada misi kedua. Ya. Misi kedua Pak Bupati itu adalah meningkatnya sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Nah, disitulah peran Dinas Kesehatan untuk mewujudkan misi tersebut. Baik. Yang kita lakukan melalui penetapan sasaran kerja Dinas Kesehatan, yaitu meningkatnya kualitas manusia melalui pelayanan kesehatan dasar yang merata. Nah, berdasarkan hal ini, maka Dinas Kesehatan sudah menyusun indikator kinerja utama. Yeah. Indikator kinerja utama kita untuk mewujudkan misi kedua itu adalah usia harapan hidup. Dalam hal ini adalah usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kalau kita bicara usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Toli-Toli, maka sampai dengan tahun 2022 capaian usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Toli-Toli berada di angka 66,76. Ini berada di atas target yang ditetapkan di RPJMD. Jadi kalau target di RPJMD ditetapkan 66,1, maka di tahun 2022 alhamdulillah usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Toli-Toli berdasarkan rilis pada saat Musrembang RKPD yang dilaksanakan Bapeda itu kita berada di angka 66,76 dan ini berdasarkan laporan BPS urutan kedua yang terjadi peningkatan pasca pandemi COVID-19. Berarti ini merupakan angka yang fantastis begitu ya Pak? Iya, alhamdulillah kita bisa melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya sasaran kinerja Dinas Kesehatan kita itu diukur dari pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan atau yang kita kenal dengan SPM bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena ini menjadi hak dari setiap warga negara masyarakat. Artinya kita wajib untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis dari SPM bidang kesehatan tersebut yang terdiri dari 12 indikator. Nah, apa aja 12 indikator itu? 12 indikator itu ada yang namanya pelayanan kesehatan ibu hamil. Jadi kita mulai berangkat bagaimana caranya menjamin layanan kesehatan itu mulai dari pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Kita ketahui ibu hamil itu hamilnya 9 bulan. Nah, di dalam kehamilan 9 bulan itu dia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bertemu dengan tenaga kesehatan itu minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Nah, kinerja kita diukur apabila kita mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil minimal 4 kali. Kapan itu? Yang pertama itu yang kita kenal dengan K1. K1 itu adalah kita bertemu dengan atau memberikan pelayanan kepada ibu hamil pada trimester pertama usia kehamilan. Itu berkisar antara usia kehamilan minggu pertama sampai dengan minggu ke-12. Yang kedua ada yang kita kenal dengan K2. Nah, K2 itu adalah trimester kedua. Jadi 3 bulan yang kedua ya. 3 bulan yang kedua itu usia kehamilan 13 sampai 24 minggu. Di masa usia kehamilan K2 ini kita wajib untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil minimal 2 kali. Jadi selama usia kehamilan 13 sampai 24 minggu 2 kali. Selanjutnya ada yang disebut dengan K4. K4 itu adalah pemberian layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil di trimester ketiga, ya. Nah, itu juga dilaksanakan 2 kali, ya 2 kali. Nah, sehingga secara keseluruhan sebenarnya kita akan memberikan layanan selama 6 kali dengan minimal 2 kali pemberian pemeriksaan USG yang selama ini untuk mengetahui status janin, kesehatan janin, lalu posisi janin di dalam rahim. Nah, apa aja pelayanannya yang diberikan? Pelayanan itu ada yang kita kenal dengan istilah 10T. 10T itu yang pertama ukur berat badan. Jadi ibu hamil harus dipantau berat badannya. Yang kedua ukur tekanan darah, ukur lingkar lengan atas atau yang kita kenal dengan lila, pengukuran tinggi puncak rahim. Nah, itu juga bagian yang menjadi bagian dari pelayanan pemeriksaan, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi kepada ibu hamil sesuai dengan status imunisasinya, dan ini juga yang paling penting, pemberian tablet tambah darah selama 90 hari, melakukan tes laboratorium, serta tata laksana penanganan kasus, dan yang terakhir adalah temu bicara atau konseling. Itu baru SPM pertama. Ya, baik, begini Pak Kadis, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa kesehatan itu merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, terutama di Kabupaten Toli-Toli seperti itu. Yang ada di pelosok desa, begitu Pak Kadis ya. Dan jika dikaitkan dengan visi misi Pemda, sejauh mana hal ini telah dilaksanakan? Ya, kita sudah mengantisipasi pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Saya kasih contoh, untuk kejadian-kejadian ibu-ibu hamil, kita mewajibkan semua ibu hamil itu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang mana fasilitas kesehatan yang dimaksud? Fasilitas kesehatan yang dimaksud itu adalah semua pusat pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit. Artinya semua ibu hamil yang akan melahirkan wajib untuk kita tolong di puskesmas atau rumah sakit. Nah, bagaimana dengan daerah masyarakat yang di daerah terpencil? Nah, saat ini kita sudah mengantisipasi dengan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan penyediaan rumah tunggu kelahiran. Jadi rumah tunggu sendiri itu tersebar di 10 kecamatan begitu. Saat ini semua rumah tunggu kelahiran kita itu jumlahnya sama dengan jumlah puskesmas. Karena kita mewajibkan semua lahir di puskesmas, makanya rumah tunggu itu disiapkan oleh pemerintah daerah sebanyak atau sejumlah 15 sama dengan jumlah puskesmas. Fungsinya menampung ibu-ibu kita yang berada di mana daerah terpencil, daerah terisolir, untuk datang ke rumah tunggu sambil menunggu proses persalinannya.
Sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang kita harapkan tidak melahirkan di puskesmas dan mendapatkan pertolongan. Nah, saya ingin menyampaikan tadi bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil kita di tahun 2020 itu ada 5.027 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di tahun 2020. Di 2021 ada 5.275 ibu hamil yang kita lakukan pemeriksaan kesehatan, dan di tahun 2022 ada 4.822. Nah, ini jumlah ini tentunya disesuaikan dengan sasaran kita. Rata-rata capaian kita untuk pelayanan pemeriksaan ibu hamil itu berada di angka 95%, ya. Di tahun 2020 99,3%. Di tahun 2021 95,5%, dan di tahun 2022 ada 92%.